Di tengah panasnya polemik beasiswa negara, pernyataan lama Cinta Laura kembali disorot publik. Cinta Laura sebelumnya pernah menyinggung soal ketepatan sasaran penerima Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Ia menilai program beasiswa penuh dari pemerintah seharusnya benar-benar diprioritaskan bagi pelajar berprestasi yang memiliki keterbatasan finansial. Menurutnya, masih ditemukan kasus ketika bantuan negara justru jatuh ke tangan mereka yang sebenarnya mampu membiayai pendidikan luar negeri secara mandiri tanpa perlu dukungan dana publik. Cinta Laura mengaku prihatin karena mengenal sosok dari keluarga sangat mampu yang tetap lolos sebagai penerima LPDP. Ia menegaskan bahwa masih banyak anak Indonesia cerdas yang gagal melanjutkan studi hanya karena kendala biaya. Dalam pandangannya, kelompok inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama penerima beasiswa negara. Ia mendorong agar keluarga yang sudah mapan secara ekonomi membiayai pendidikan mereka sendiri, sehingga dana publik bisa difokuskan untuk membuka jalan bagi talenta muda yang benar-benar membutuhkan dukungan negara demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih adil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini argumentasi gue kenapa gue nggak setuju sama pernyataannya Cinta Laura bahwa orang kaya itu seharusnya tidak menggunakan beasiswa LPDP. Yang pertama, LPDP itu bukan beasiswa tidak mampu. Yang kedua, kalian bisa bayangin gak sih seberapa berpengaruhnya title awardee LPDP kepada CV kalian? It's like a golden ticket for you. Not only kamu dapat scholarship untuk membiayai semua kebutuhan kamu, aku aja di CV menyertakan kalau aku lulusan Universitas Brawijaya aja aku tuh selalu lolos proses tahap 1 administrasi ketika aku dulu 2020 ngelamar kerjaan. Dan aku juga membaca jurnal, title tuh seperti golden ticket gitu loh guys. Ini konklusinya, their own image believing that cultural similar application were better candidate. Ini dari jurnal luar negeri. Ada juga jurnal juga, The Impact of Higher Education and Employer Perception. Kalian bisa juga baca konklusinya. Lu bayangin lu adalah lulusan luar negeri sekelas Stanford, Harvard, ditambah lu adalah awardee LPDP, belum lagi koneksi alumninya LPDP tuh nggak sembarangan orang. Kebanyakan tuh orang-orang sukses, orang-orang yang namanya tuh harum banget di Indonesia. Jadi semata-mata orang kaya ini bukan karena nggak mampu membayar, bukan, tapi benefitnya tuh loh menjadi awardee LPDP itu sangat menjanjikan. Tapi kalau kacamatanya memilih kandidat yang lebih membutuhkan alias secara finansial kurang, ya beda lagi. Tapi LPDP bukan beasiswa tidak mampu masalahnya. Orang-orang tuh berlomba-lomba dari berbagai background, mau itu kaya, miskin, untuk mendapatkan semua beneficialnya itu, termasuk ya akses golden ticket itu loh. Title-nya awardee LPDP itu loh, itu juga sangat berharga gitu. LPDP menjadi topik yang sangat menarik yang dibahas akhir-akhir ini oleh Indonesia gitu ya, karena ulah mbak ini yang lupa dirinya dia bisa menginjakan kaki di UK itu karena support dari pemerintah Indonesia karena pajak masyarakat Indonesia. Tapi yang gue juga kurang setuju, banyak akhir-akhir ini komen di VT-VT katanya LPDP itu cocoknya hanya untuk dokter, guru, peneliti dan juga dosen gitu ya. Tapi gue kurang setuju di situ. LPDP itu bukan soal profesi, itu soal impact. Ketika lu punya visi, punya komitmen, dan lu mau kembali berkontribusi di Indonesia, you can get the LPDP itself gitu ya. As long as you know kontribusi apa yang lu bawa ke Indonesia. Tapi juga kita nggak boleh memberikan ekspektasi yang terlalu gede, karena juga di sini kita butuh kontribusi dari pemerintah untuk menggandeng tangan-tangan yang tadi sudah mereka kuliahkan di luar negeri, biar anak-anak tersebut ketika mereka punya program, mereka merasa ada pemerintah untuk mensupport dan menggandeng mereka biar mengimplementasikan segala tulisan esai yang mereka lakukan atau segala program yang sudah mereka put on their essay gitu. Jadi pemerintah juga harus punya andil yang besar dalam menggandeng tangan anak-anak yang sudah mereka support melalui beasiswa LPDP. Ya, dan kita sudah memasuki babak akhir dari kasus LPDP
pasutri ini, teman-teman, berakhir tragis bagi netizen tapi tidak bagi gua. Lo jangan ngebayangin mereka sekarang lagi berpelukan, menyesal dan menangis terseduh-seduh. Maafkan aku sudah oversharing suamiku. Sekarang kita bangkrut karena kamu harus bayar denda ke Pak Purbaya. Enggak anjir. Enggak. Mereka lagi ketawa-tawa kali sekarang. Maybe that was the plan all along. Lu harus cek dia kerja di posisi apa dengan gaji berapa untuk lo sadar bahwa dendanya worth it. Disinilah letak problematika LPDP menurut gua. Udah terlalu banyak bukti, terlalu banyak kasus yang memperjelas betapa problematiknya beasiswa ini. Gua udah sering banget ngomong ini dari bertahun-tahun yang lalu. Lu cek akun gua, scroll ke bawah. Gua sering ngebahas kelakuan para awardee gitu yang ketika keterima since day one gitu, mereka story-story pembekalan dengan nama-nama tim angkatan Sansekerta itu. Terus kayak ketika udah berangkat sampai sana, story-nya jadi titik-titik, foto sungai Thames, terus ngasih caption yang sangat humble alias Kalimalang vibes. Gak kuat gua. Atau memang disuruh oleh LPDP-nya, gue juga gak tahu. Intinya, masa harus nunggu yang oversharing dan blunder dulu gitu untuk tahu bahwa ini itu sangat problematik? Kalau diem-diem aja kan gak ketahuan. Gini deh, kan mereka harus mengabdi 2N+1, 2 tahun plus 1, 5 tahun. What can you do in 5 years? Lo lulusan yang hebat banget gitu dari luar negeri, lo masuk ke sebuah sistem, sebuah birokrasi yang seperti itu, 5 tahun lu bisa apa? Coba sekarang apa? 2026, dari 2021 ke 2026. Ada berapa banyak alumni LPDP? Apa yang berubah? Apakah cukup 5 tahun itu? Pertanyaan besar tuh, what the fuck can you do in 5 years? LPDP itu bukan beasiswa dari perusahaan gitu. Ini tuh loyalitasnya beda kelasnya. Kalau payback yang diharapkan adalah mengabdi kepada tanah air, we're not talking about 2 years, 5 years, 10 years. Tapi sampai akhir menutup mata di tanah air beta. Gampang sebenarnya untuk tahu hatinya pendaftar LPDP ini murni atau tidak. Lo ganti syaratnya jadi selamanya di Indonesia. Selamanya. Persetan 2N+1. Lo selamanya harus di sini. Darahnya, peluhnya, perjuangannya, bencana-bencananya, apapun yang terjadi, lo harus ada di sini. Mau nggak? Suka duka kalau darah dan peluh lo payback untuk masyarakat yang udah biayain pendidikan lo. Coba itu diberlakukan. Kita lihat turun berapa pendaftarnya. LPDP nggak apa-apa banget untuk orang yang mampu asalkan bertanggung jawab sesuai dengan TNC dan tepat. Setahu gue, syarat LPDP itu tidak ada klausul yang mencantumkan bahwa LPDP ini untuk orang yang kurang mampu. Sehingga dapat diartikan LPDP ini bisa untuk orang yang mampu maupun orang yang kurang mampu. Beda halnya dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang kurang mampu. Akhir-akhir ini dalam huru-hara LPDP, gue banyak banget nemuin opini-opini dari masyarakat yang bilang bahwa LPDP ini kurang tepat sasaran karena kebanyakan orang yang dapat beasiswa LPDP adalah orang-orang yang mampu. Ini menurut gue ya guys, mungkin agak kontra, tapi menurut gue orang yang mampu pun berhak untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Atau mereka juga sesama warga negara Indonesia, atau mungkin bahkan orang tuanya pun membayar pajak yang lebih besar daripada yang lainnya. Gue nggak meng-highlight lebih besarnya, tapi maksud gue adalah mereka juga telah menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara, sehingga mereka juga berhak dong untuk dapetin feedback. Yang penting adalah tepat dan sesuai dengan TNC seperti yang gue bilang di awal. Yang penting mereka pinter, berprestasi, dan memang mau melanjutkan pendidikannya ke luar negeri dan mau mencari sesuatu yang baik atau sesuatu yang baru dan dibawa ke Indonesia agar Indonesia menjadi lebih baik lagi. Gue sebenarnya juga agak bingung ya, kenapa kalau misalkan pemerintah ngeluarin fasilitas atau sistem atau program itu kayak kesannya hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang kurang mampu saja. Kalau ditujukannya untuk orang-orang yang mampu, itu di mata netizen atau di mata masyarakat tuh kayak, wah itu salah banget, kayaknya pemerintah nih error, kayak kurang tepat gitu. Padahal Indonesia punya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana itu berlaku untuk seluruh warga negaranya, tidak hanya yang kurang mampu saja. Yang mampu pun tetap warga negaranya, dan Indonesia itu bertanggung jawab untuk mencerdaskan mereka juga. Maksud gue adalah pemerintah itu telah membuat wadahnya yang khusus untuk orang yang kurang mampu, yaitu KIP. Dan juga ada wadah lagi nih, yaitu LPDP
LPDP itu bisa untuk orang yang kurang mampu maupun yang tidak mampu ya. Jadi kayak menurut gue fair-fair aja sih kalau LPDP ini yang dapat orang-orang yang mampu itu fair aja. Jadi dari huru-hara LPDP ini menurut gue yang harus dibenahi adalah sistemnya. Dari awal proses sampai akhir itu harus bener biar tepat sasaran, biar bener-bener yang dicari nih yang emang pinter, berprestasi, bertanggung jawab, sedang atensi dan tepat. Karena kalau gue lihat di berita, kesannya ya, gue nggak tahu juga ya dalam-dalamnya ya, tapi kesannya tuh kayak LPDP ini sistemnya kurang rapi. Kayak kesannya mereka tuh nggak tahu dananya tuh udah berapa aja sih mereka keluarkan. Jadi para penerima ini udah nerima berapa sih dananya. Terus juga kayak mereka tuh nggak tahu nih penerima ini sekarang tuh udah di tahap mana, udah di mana saja, udah jalan kewajibannya apa belum. Terus juga apakah sudah ada outputnya atau kontribusi yang nyata. Kayaknya tuh mereka tuh nggak ada gitu, datanya tuh kayak berantakan kalau yang gue lihat. Nah itu yang harus dibenahi sehingga itu dana LPDP itu nggak sia-sia keluar gitu. Kalau misalnya masih amburadul kayak sekarang nih, yang penting keluar aja itu dana, ya Indonesia nggak akan ada feedback apa-apa gitu, kayak sia-sia aja. Gue tahu video gue ini agak kontra, tapi gue hanya mau sharing opini gue aja sih.